Malam bolo sandeng omah. Kali ini kita akan memperlihatkan view dari kandang kita di kala malam hari bolo. Oke, view-nya seperti ini bolo, tampak luar berasap-asap. Asapnya bersumber dari rampen yang sudah lama terkumpul. Kemudian ini mulai kita lakukan tindakan pemusnahan rampen atau pengelolaan rampen, yang mana awalnya ditumpuk-tumpuk, sekarang mulai dilakukan proses pembakaran. Semoga abu hasil pembakarannya bisa terkumpulkan dan dapat kita manfaatkan. Kita ambil lebih dekat. Kita ambil lebih dekat bolo. Iya. Ini pakan daun ubi. Sebenarnya kita itu mau ngasihkan pakan daun ubi ini bolo, tapi masih agak sedikit trauma gimana. Melihat dari konten sih harusnya daun itu benar-benar layu, dilayukan. Jadi dia sudah benar-benar layu. Serius bolo, secara tidak langsung kita itu sebenarnya masih ada rasa sedikit trauma. Namun ini kita pilih yang benar-benar layu bolo, untuk memenuhi kebutuhan protein ya. Bila tidak salah teori kita, kandungan dari daun ubi adalah protein. Ini sudah mulai berkurang rampennya bolo. Rampennya sudah mulai berkurang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba berikan pakan daun ubi karet yang benar-benar sudah kita layukan. Oke bolo, itu adalah rampen yang kita bakar. Perbedaan teknik pembakaran rampen yang saat ini kita lakukan adalah, kalau kemarin kita melakukan pembakaran di sini, area di depan tempat makan kambing kita. Namun kita lakukan evaluasi. Untuk saat ini pembakaran rampen kita lakukan di dalam kandang. Kenapa kita lakukan pembakaran rampen di luar kandang? Supaya asap yang kita harapkan kan ada asapnya. Asap untuk mengusir nyamuk, sehingga kambing kita tidak terlalu dikerubung oleh nyamuk. Seperti ini suasana mereka memakan daun ubi karet yang sudah kita layukan. Daun ubi karet ini kita kemarin panen hari apa bolo ya? Apakah hari Minggu? Oh enggak, Minggu kita rewang ngeterke manten. Sepertinya ini kita panen di hari Sabtu. Daun ubi karet ini kita panen Sabtu.
Ada yang sudah kita aplikasikan pemberian pakannya di hari Minggu. Korbannya adalah ini yang masih di belakang itu. Nah, ini jantan. Jantan itu sekarang kondisinya masih kurang begitu sehat. Namun dari kondisi kemarin yang kritis itu sudah selamat. Namun untuk kategori sehat masih jauh. Belum benar-benar sehat. Berebut makanan dia sudah mau berebut makanan, sudah mau jalan. Awalnya lemes, deprok, ngeteprok, ndak kuat jalan, deprok awal kita temukan. Namun dalam kondisi itu kita tidak sempat merekam dan tidak teringat untuk melakukan dokumentasinya. Kita langsung berpikir apa yang harus kita lakukan supaya kambingnya selamat. Seperti itu bolo. Ini malah dia masih coro Jawa nih ora kapok. Kita lihat dia masih memakan ubi karet lagi. Semoga tidak ada efek samping ya, karena ini sudah benar-benar layu, bolo. Sudah benar-benar layu. Dipanen hari Sabtu, ini sudah hari Selasa, berarti benar-benar layu. Bolo, sudah benar-benar layu. Sampai berebut. Kenapa terjadi berebut ini bolo? Kalau perbandingan pakan dari kemarin ini kita coba paksakan, sudah pakai metode diberi air garam, hanya serat. Kita sejak terjadinya keracunan dominan serat yang kita berikan, rumput-rumput liar. Jadi yang dominan serat. Untuk proteinnya belum kita berikan. Namun dari kemarin kita juga sudah mulai latih, kita kasih 1 batang atau 2 batang saat pemberian pakan. Kita belum sepede yang kemarin, sebab sebelumnya kita itu pede, yang penting sudah alum. Apakah dia mau kencing? Wah, kencingnya masih belum normal. Dia kencing, sudah mau kencing tapi belum normal. Oke, kencingnya belum normal. Harusnya itu nembak dia, cos seperti itu. Ini cuman cerit. Nah, kayak gitu bolo. Oke. Inilah bolo suasana kandang kita sanding rumah. Rumputnya kategori pahitan. Ya, ini pahitan kan. Sampai numpuk. Untuk pahitan yang ini belum kita berikan percikan air garam. Itu kalau kita melihat itu ya, kayak kasihan gitu loh bolo. Yang kemarin sudah mabuk gegara memakan atau kita kasih pakan daun ubi karet. Nah, ini untuk yang bertahan kemarin, saya sampai sekarang begitu makan daun ubi karet ya kayak gini. Nah, sampai kulit dari batangnya dikolcei. Ya, boleh dibilang memang
Tidak hanya pada hewan, pada manusia pun ada kesamaan tentang fisik, yaitu daya tahan fisik. Daya tahan fisik setiap makhluk hidup tidaklah sama. Maka perlu kita lakukan proses pembiasaan. Jadi kita perlu mengadakan proses pembiasaan bolo. Untuk yang sudah terbiasa, ditambah lagi memang fisiknya luar biasa, guys, tenang-tenang saja. Jadi bolo, untuk bolo-bolo yang ingin memanfaatkan batang dan daun ubi karet sebagai bahan pakan seperti yang kita lakukan, ingat bolo, berikan ketika sudah benar-benar layu. Ini pun ya kita masih dakdik-dukder, sudah layu tapi kita masih menderedek gitu loh bolo. Soalnya kemarin kan kita ya itu ngeri-ngeri sedap bolo, kayak gitu. Itulah pengalaman yang kita dapatkan Minggu malam Senin kemarin. Kemudian Senin malam Selasa kita melakukan uji coba pakan, kita berikan percikan air garam kemarin. Ternyata ya mau sih, cuman tidak terlalu lahap, tapi dia mau. Oke, ginilah bolo. Nah ini kalau kita berbicara tentang ternak yaitu. Kemudian kalau kita berbicara tentang channel YouTube, Sandi Ngomah memberikan saran seperti apa yang Sandi Ngomah lakukan, kerjakan saat ini. Mencoba untuk yang namanya konsisten. Konsisten dalam membuat video, konsisten dalam membuat short. Benar-benar sampai dipaksakan ingat bahwasanya sehari 1 kali video, sehari 1 kali short, itu minim-minimnya. Padahal kalau secara teori harusnya selain kategori sehari sekali, itu ada tambahannya di jam yang sama atau lakukan di jam yang menurut analisa jam tayang dari video kita itu lumayan. Harusnya kita melakukannya seperti itu. Namun tahapan saat ini sama halnya dengan ternak. Yang penting ternak konsisten, bertahan hidup, bertambah jumlah hidupnya. Sama dengan konten ini, bertambah jumlah videonya. Insya Allah karena pengulangan, karena pembiasaan, akhirnya kita nanti akan mahir dengan sendirinya dalam hal berkonten dan dalam banyak hal lain. Itu bolo. Ada lagi, nah ini tambahannya lagi bolo, kenapa dilakukan pembakaran di dalam kandang. Tujuan lain dari pembakaran di dalam kandang adalah supaya abu itu bisa langsung kita campurkan kepada kohe kambing. Kemudian selain daripada itu, manfaat asapnya, berikutnya manfaat api setelah terjadinya pembakaran itu kan pastinya masih meninggalkan bekas hangat, rasa hangat itu tertinggal di dalam kandang. Dan kebiasaannya kambing-kambing kita itu memang tidurnya di bagian ujung. Nah itu contoh itu yang kecil, dia tidur di bagian ujung. Jadi kita sudah coba kalau kita nongkrong di bagian ujung situ, rasa hangatnya itu
masih terasa bila kita duduk. Nah itu kayak itu. Nah tiduran di situ, mereka tiduran di situ ya. Ya semoga itu juga menambahkan rasa nyaman untuk ternak kita. Kalau malam dingin dia tidurnya keruntelan, akhirnya ada tambahan itu api hasil rampen, kehangatannya pun bertambah. Selain daripada itu, sebenarnya dengan kita melakukan pembakaran rampen di dalam kandang yang selama ini sangat jarang kita bersihkan, mau tidak mau gara-gara membakar rampen di dalam kandang seperti itu, akhirnya kandang kita terjaga kebersihannya. Begitu Bolo. Oke Bolo, terima kasih. Tetap semangat. Sanding omah.